Ini adalah video sebelumnya, yaitu video akhir dari part yang pertama. Sekarang lanjut ke part yang kedua. Kemudian kita buat tusuk DC di lubang yang sama, di lubang motif ini. Kita buat tusuk DC 1. Kemudian di lubang tusuk DC setelah motif ini kita isi dengan 2 tusuk DC dalam satu lubangnya. 1, masih di lubang yang sama. 2. Kemudian di motif ini kita isi dengan 1 tusuk DC. Ini masuk di tengah-tengahnya ini. 1 tusuk DC. Dibuat selang-seling sampai di ujung. Di sini di tusuk DC ini diisi dengan 2 tusuk DC dalam satu lubangnya. 1, kemudian 2. Kita buat sampai di ujung sini, di tusuk DC yang terakhir ini. Ini adalah hasil dari row yang ke-6. Di row yang ke-6 ini ada 65 tusuk DC. Seperti ini, selang-seling. Di motif ada 1 DC, di depannya 2 DC. Nah, seperti ini selang-seling sampai di ujung. Bagian ujung ada 2 DC. Selanjutnya masuk ke row yang ke-7, yaitu membuat motif. Kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Kemudian seperti biasa untuk masuk di row selanjutnya, yaitu membuat 3 rantai. 1, 2, 3, dan membuat motif di lubang yang sama. Ini hasil dari row yang ke-6. Ini motif yang pertama di row yang ke-6 atau awalan. Kemudian dalam satu lubang diisi dengan 1 DC. Kemudian motif. Selanjutnya 1 DC dalam setiap lubangnya. Berarti ada 2 DC dalam 2 lubang. Kemudian motif. Kemudian 2 DC lagi, seperti itu sampai di ujung. Sampai di sini. Ini yang akhir. Untuk motifnya jumlahnya sama, yang membedakan adalah bagian DC-nya ini. Selanjutnya masuk di row yang ke-7. Seperti biasa, setiap mau naik ke row selanjutnya membuat 3 rantai. Ini sudah 3 rantai. Kemudian DC di lubang motif ini. 1 DC. Selanjutnya di lubang DC yang pertama diisi dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2,
2. Kemudian di lubang selanjutnya diisi dengan 1 DC. Di motif diisi dengan 1 DC juga. Seperti itu seterusnya dibuat dengan selang-seling. Setelah satu motif setelah 1 DC di motif ini, di lubang DC selanjutnya ini diisi dengan 2 DC dalam satu lubang. Seperti ini. Kita buat sampai di ujung sini. Hasil dari row yang ketujuh. Ada 88 DC di row yang ke-7 ini. Selanjutnya masuk di row yang ke-8, yaitu membuat motif. Dan setiap naik itu membuat 3 rantai dulu. Ini di row yang ke-8. Seperti biasa, membuat motif popcorn. Ini di row yang ke-8, dimulai dengan motif, kemudian DC 1, 2, 3. Ada 3 DC. Kemudian ini motifnya, dalam satu lubang ada 6 tusuk. Nah, di sini ini ngambilnya, ini DC yang terakhir. Kemudian di sini kita tarik, kemudian rantai, dan DC di lubang selanjutnya. Setiap DC diisi dengan 1 DC. Selanjutnya membuat motif. Kita buat sampai di ujung ya teman-teman, prosesnya sama. Setelah motif, kemudian 1 DC setiap lubangnya sebanyak 3 lubang. Seperti ini. 1, 2, 3, kemudian motif. Kita buat sampai di ujung sini. Ini hasil dari row yang ke-8. Selanjutnya masuk di row yang ke-9. Kita buat DC di lubang motif. Kemudian 1 DC di lubang selanjutnya. Di DC yang tengah ini kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang.
1, 2. Kemudian di lubang selanjutnya diisi dengan 1 DC. Seperti ini. 1, 2, 1. Dan di lubang motif ini diisi dengan 1 DC. Di bagian tengah diisi dengan 2 DC. Seperti ini ya teman-teman. Di motif diisi dengan 1 DC. Kemudian di lubang selanjutnya diisi dengan 1 DC. Di DC yang tengah ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Kita buat sampai di sini. Ini hasil dari row yang ke-9. Ada 110 DC. Untuk row yang ke-10 yaitu berupa motif yang ini. Dan bagian DC-nya seperti ini, setiap lubang diisi dengan 1 DC. 1, 2, 3, 4. Kemudian motif. Untuk row yang ke-11, ini yang DC ini, seperti biasa sebelum naik membuat 3 rantai dulu di sini. Kemudian DC di lubang yang sama, di lubang motif ini. Kemudian membuat DC, 1 lubang diisi dengan 1 DC. Di bagian DC yang keempat ini, 1 lubangnya diisi dengan 2 DC. Seperti itu. Ini untuk row yang ke-11. Jumlah DC-nya ada 132. Selanjutnya masuk ke row yang ke-12. Setiap naik ke row selanjutnya selalu membuat 3 rantai. Dari 3 rantai ini mundur, dihitung kurang lebih 31 stitch, kemudian dikasih penanda. Ini nanti bagian bawah dari tas yang kita buat. Ini hasil dari row yang ke-12. Ini awalannya. Kemudian setiap lubangnya diisi dengan 1 DC. Seperti ini. Sampai di pembatas yang kita buat tadi. Di sini. Ini awalannya dan ini pembatas yang kita buat tadi. Selanjutnya kita lepas pembatasnya dan kita buat tusuk HDC. Di sini langsung dihabiskan. Setiap lubang diisi dengan 1 tusuk HDC.
seperti ini. Seperti ini hasilnya. Di bagian sini agak masuk sedikit. Ini nanti bagian bawah dari tas. Selanjutnya ini di bagian akhir. Kemudian ini kita tarik benangnya dan kita potong. Seperti ini. Selanjutnya ambil jarum. Seperti ini, kemudian masuk di lubang DC yang pertama. Ini yang 3 rantai tadi, kemudian ini DC yang pertama. Kita masuk di sini. Seperti ini, dan masuk di tengah-tengahnya sini. Kemudian kita tarik, kita tata, dan sisa benangnya kita selipkan di bagian belakang. Kita selipkan serapi mungkin. Untuk benang di bagian belakang diusahakan diselipkan serapi mungkin, kemudian disulut menggunakan korek api. Ini untuk bagian belakang. Sisa-sisa benangnya sudah tidak kelihatan.